if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide. Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa dari Stipap Medan yang akan kita bicara tentang pembibitan kelapa sawit secara lengkap. Mereka saya kasih kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya apa yang mereka sudah pelajari. Mari kita eksplor bersama-sama. Jadi mungkin banyak hal yang bisa diambil manfaatnya oleh para petani dan para planter semuanya, sehingga diskusi malam hari ini bisa kita nikmati bersama-sama. Ikuti diskusi kali ini. Kita langsung saja, silahkan kalau ada nih. Sekali lagi bahwa ini nggak ada settingan ya? Ada settingan nggak ini? Nggak ada. Nanti ada, nggak? Silakan, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Oke, dari saya Pak ya. Ya. Pertama Pak kan ini mengenai pembibitan Pak. Ya. Jadi untuk pemilihan varietas nih Pak. Pemilihan varietas yang baik untuk petani itu bagaimana Pak? Sedangkan untuk perusahaan itu yang bagaimana begitu? Sebenarnya saya langsung jawab aja ya. Jadi pada prinsipnya kalau untuk masyarakat sama untuk perusahaan sih sebenarnya sama saja. Karena varietas-varietas unggul juga memiliki karakteristik masing-masing. Apakah dia tinggi di rendemen, ataukah tonase yang tinggi dan sebagainya, itu sangat tergantung pilihan. Nah sekarang juga tidak hanya dari satu penangkar saja, tapi penangkarnya banyak sekali. Nah kalau bagi masyarakat sebenarnya asal dia bibit bersertifikat, maka bedanya tipis-tipis saja. Tonase itu bedanya tipis-tipis saja, nggak terlalu signifikan bedanya banyak sekali, itu enggak. Yang penting adalah kembalikan masyarakat ke bibit unggul. Asal dia bibit unggul bersertifikat jelas bagus, itu pasti bagus. Nah kalau untuk perusahaan sendiri, kalau misalnya perusahaan yang memiliki hilir misalnya seperti penghasil minyak, kemudian rata-rata perusahaan yang memiliki pabrik kelapa sawit berharap salah satu varietas yang ditanam adalah varietas yang menghasilkan ton CPO terbesar per tahun. Tonase CPO per tahunnya berapa sih sebenarnya? Apakah sampai 7,5 kah ataukah 8 ton per hektar per tahunnya untuk CPO-nya yang bisa dihasilkan dari varietas yang ada. Jadi seperti itu Mas. Sangat tergantung. Kalau masyarakat yang penting kita arahkan ke yang bersertifikat sehingga parameternya terukur. Kalau nggak terukur dia. Kalau misalnya masyarakat bibit cabutan sama aja. Kalau cabutan jelas tidak terukur. Karena bibit cabutan sekali lagi dengan ada ketika dia ngambil bibit dari dari tegaan tenera di perusahaan ataukah tenera yang ada di masyarakat, maka genetiknya itu kita nggak tahu. Karena hasil dari persilangan tenera lawan tenera akan menghasilkan kemungkinan besar 25 dura, 25% Piscifera dan 50% tenera. Nah, ini kan mereka berjudi nih, para petani berjudi apakah genetiknya apa. Kalau bisa dura semuanya Pak Pendi, wah ini mungkin kedepannya akan harga TBS akan sangat dipengaruhi oleh bibit yang dimiliki oleh masyarakat. Saya yakin kedepannya ya, karena nggak adil sekali ketika petani yang menanam bibit cabutan rata-rata dura misalnya harga TBS-nya sama dengan yang bersertifikat. Mungkin kedepannya mungkin ada pembeda harga yang sedang diramu oleh dinas perkebunan pastinya itu. Oke. Yang kedua, silakan. Apa? Jadi gini Pak, yang sebelumnya kita membahas tentang bibit nih kan Pak. Bagaimana kan petani ini sekarang kan dia menggunakan bibit yang kita bilang belum bersertifikasi kan Pak. Jadi cara membedakan untuk tingkat petani ini Pak, cara membedakan bahwasanya ini bibit asli nih dari produsen A gitu. Itu bagaimana Pak? Oke. Cara visual gitu Pak. Sebenarnya kita kalau secara visual ya jelas ya. Mungkin kita bedakan dulu alurnya ya. Jadi ketika dia adalah kecambah bersertifikat, maka intinya adalah beli di outlet resminya. Harus beli di outlet resminya. Kalau tidak beli di outlet resminya, maka biasanya ada juga dengan sistem marjal atau pembelian
atau dalam misalnya disebut adalah grup buy. Grup buy itu misalnya saya punya koneksi ke PPKS nih. Kemudian kamu nitip sama aku, nitip sama aku, nitip sama aku, nitip sama aku, maka aku belikan di outlet resminya. Kembali lagi, pembeliannya di outlet resminya. Selama ada oknum memperjualbelikan sawit biji kecambah kelapa sawit yang katanya lewat pintu depan, pintu belakang, pintu samping, itu nggak ada. Sekali lagi nggak ada itu Mas. Kemudian salah satu cirinya ketika dia bertransaksi dengan produsen kelapa sawitnya atau produsen kecambah kelapa sawitnya, maka transfernya harus ke rekening perusahaan. Harus ke rekening perusahaan, walaupun ada beberapa hal yang terkadang melalui bagian pemasarannya yang mungkin ada masalah secara teknis saja. Tapi intinya adalah beli di outlet resminya, di bagian pemasaran resminya. Jangan percaya bahwa aku tuh beli sama lu, yakin. Kalau secara visual yang membedakan adalah tanda airnya. Selama tanda airnya itu jelas sekali, mau misalnya PPKS itu tulisannya yang kuning jelas banget itu, jelas. Dan rata-rata tidak seragam, kelataknya itu nggak seragam. Kemudian kemasannya jelas beda sekali. Maka dan sekarang udah banyak sekali grup-grup kelapa sawit. Silahkan tanyakan di grup kelapa sawit. Itu. Kalau perlu tanyakan sama The Brondol, ini asli atau palsu. Pertanyaannya kembali lagi, belinya di mana? Di outlet resminya enggak? Gitu Mas. Banyak kok oknum-oknum yang jual ini bibitnya Marihat, padahal Marihat sudah ganti namanya jadi PPKS, tapi Marihat masih keluar nih. Itu. Oh ini dari mana? Sekali lagi, tidak ada pembelian kecambah itu lewat pintu depan, pintu samping, pintu belakang itu. Pintu depan outletnya ada, asal lewat outlet resminya clear masalahnya. Tapi selama dia lewat pintu belakang nggak ada, apalagi harganya murah banget, jelas. Berarti ada oknum yang mencoba mengibuli si petani ini. Maka lebih bagus belinya lewat outlet resminya. Sekarang udah mudah sekali. Itu Mas. Berarti Pak, lebih baik kita membeli dalam bentuk biji daripada sudah tanaman gitu Pak? Ya belum tentu. Kalau misalnya Masnya beli di penangkar resmi, ada penangkar yang bekerja sama dengan balai produsen kecambah juga ada. Maka ketika kita membeli kecambah jauh lebih mudah, yang mana yang asli, mana yang palsu. Tapi ketika kita membeli bibit siap tanam, maka kembali lagi tanyakan dokumentasinya. Itu tanyakan dokumennya seperti apa, mana dokumenmu. Kalau misalnya ini Mbak ini itu penangkar kelapa sawit, ternyata bibit di tempatmu itu adalah sejumlah 10.000, tapi 1 tahun yang lalu lu beli kecambah cuma 5.000. Pertanyaan yang 5.000 dari mana? Mana dokumen resminya? Kita tanyakan, si pembeli berhak kok menanyakan dokumen resminya mana. Itu. Maka jangan tergiur harga murah. Oh ini bro, dulu harga berapa nih per pokok nih? Udahlah 25.000 aja, siap tanam ini. Nih sertifikatnya. Wah iya, kalau mungkin bagi pemula itu sertifikat bibit itu mungkin iya sertifikatnya kayak piagam penghargaan, jelas nggak mungkin itu. Itu sih intinya. Yang penting adalah resminya dulu, bro. Maka kalau bibit yang penangkar aslinya, tanyakan dokumen dari penanaman kecambahnya kapan. Contohnya nih, oh nih Pak Pendi, aku mau jual bibit kelapa sawit misalnya. Oke, umurnya berapa? Wah, ini berapa umurnya? Oh ya ini 7 bulan, tapi beli kecambahnya baru 4 bulan yang lalu ini. Jadi kecambah yang mana yang ditanam? Maka bagi para petani harusnya paham dulu, umur ini bibit berapa sih, berapa bulan sih. Karena ada beberapa kasus mengatakan ini bibit ini Pak Pendi umurnya 15 bulan. Enggak yakin, mau bentuknya aja cuma 6 bulanan kok bilangnya 15 bulan. Jelas tidak mungkin. Tuh Mas. Apalagi dalam jumlah banyak. Itu. Maka jangan tergiur harga yang murah, tapi belilah yang resmi. Kemudian kedua, perhatikan dokumennya. Nah, gitu loh. Itu. Karena banyak petani kita yang belum paham masalah dokumen itu. Tanyakan bagi yang belum paham ya harus wajib bertanya. Seperti itu. Oke, yang lain? Yang nomor 3 nih. Begini Pak, biasain kalau
petani ini menganggapnya kalau bibit bersertifikat ini mahal gitu Pak. Jadi Mahalnya di mana gitu? mahalnya di harga bibitnya gitu, lebih mahal dari bibit oplosan misalnya. Itu petani itu apa bakal mendapat kembalian yang lebih banyak justru Pak kalau menggunakan bibit sertifikat gitu? Ya, seperti ini Mas logikanya ya. Di dalam logika bibit ini seperti kita itu mau mempersunting istri. Mau nggak lo, anaknya cantik nih, bentuknya cantik, tapi nggak tahu maknya sama bapaknya mau lo, Enggak Pak. kan enggak. Karena anak ini kemungkinan akan seperti induknya kan gitu. Karena di dalam mekanisme persilangan bahwa kecambah yang dihasilkan itu pasti akan membawa genetik dari induknya. Apakah dari duranya seperti apa? Pisciferanya seperti apa sehingga dia jadi tenera. Itu. Lah, balik lagi, Pak Pendi, apakah mesti bibit tunggul itu bisa balik? Ya, jelas, karena sekali lagi bahwa yang mahal dari bibit bersertifikat adalah prosesnya dan sejak riwayatnya. Yang mahal itu riwayatnya. Jelas genetiknya. Terukur, sudah melalui penelitian yang panjang, potensi produksi per tahunnya jelas akan tergambar sama kita. Lah kalau lu ngambil di tepi jalan itu di bawah-bawah pokok itu, apakah lu tahu? Tahu nggak potensi produksinya? Oh, kita bayangin saja di dalam proses pembuatan kecambah bahwa ada terjadi penyerbukan yang nanti akan diisolasi. Jadi tidak ada pengotor lainnya, walaupun masih ada memang dari 0, sekian persen itu dura itu ada, tapi 0 sekian persen doang gitu. Ketika dia harus menjadi tenera, tapi masih ada pengotornya 0 sekian persen dura, tapi kan angkanya kecil sekali itu. Ya, yang mahal itu di situ. Kemudian adalah riwayatnya, indukannya jelas. Apakah misalnya peranakan Pisciferanya adalah yang ngambi kah? Apakah peranakannya Afros kah? Ataukah peranakannya? Jelas itu. Sehingga hasil yang dihasilkan, tenera yang dihasilkan adalah sangat-sangat terukur, jelas terukur, nggak mungkin nggak terukur, karena nggak mungkin misalnya Sokvin tidak punya riwayat dari potensi produksinya. Jika ditanam sekian, maka pada TM1 sekian potensinya, TM2 sekian, TM3 sekian, TM4 sekian, TM5 sekian, ada yang mahal penelitiannya juga. Itu kalau teneo, kalau kentosan situ kamu ambil ya gimana coba? Karena bagi kita ya kayak misalnya saya bilang bahwa memilih bibit sawit itu seperti memilih istri. Secantik-cantiknya perempuan itu kalau tidak jelas asal usulnya, mungkin harus berpikir panjang untuk menikahi. Kita nggak tahu ini, nggak tahu itu. Karena mungkin saja membawa, ya sekali lagi lah, ini menyambung pertanyaannya, apakah bibit bersertifikat itu semuanya baik-baik saja? Tidak. Apakah, kenapa di dalam sistem pembibitan kemarin yang di vlog The Brunel itu sudah saya sampaikan, bibit bersertifikat masih ada faktor genetik yang menyimpang. Itu faktor genetik yang menyimpang. Maka di dalam setiap pembelian kecambah akan dikasih ekstra 5%. Lo beli 100 berarti tak kasih 105. Karena untuk menutupi faktor penyimpangan genetik itu. Itu Karena bahwa yang udah baik-baik saja dilakukan sedemikian rupa sehingga penyimpangannya aja masih ada. Bagaimana yang penyerbukannya bebas? Lebih banyak justru ya Pak? Ya kan kita jelas seperti itu ya gitu loh. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada petani menanam dari kentosan bagus, maka ya mungkin saja pas dilalah dapat yang bagus semua. Tapi kalau secara hitung-hitungan penyerbukan secara biologi pasti ada pengotornya jauh lebih banyak, karena kita nggak tahu serbuk sari mana yang akan apakah dia sama serangga kah, apakah dia gara-gara angin kah, ataukah apa, kita nggak ngerti. Maka itulah harga mahalnya sebuah bibit bersertifikat seperti itu. Oke, yang lain? Untuk izin Pak, yang masalah penyimpangan genetik tadi Pak, kan
bagaimana bisa gitu setelah ditanam di lapangan ditemukan lagi untuk masalah genetik, sedangkan di pembibitan kan udah ada tahapan seleksi, Pak. Oke. Namanya penyimpangan genetik itu tidak harus muncul di usia dini, Mas. Di usia muda belum tentu. Contohnya yang paling kentara banget secara fisik, chimera, atau banyak orang di luar negeri nyebutnya chimaera, atau yang disebut ada belang-belang daunnya itu. Di pembibitan kecil di PN mungkin dia keluar, ada di PN tidak keluar, di MN keluar. Di MN nggak keluar, ditanam di lapangan baru 1,5 tahun baru keluar ada. Maka genetik belum tentu muncul di usia dini, Mas. Bisa saja muncul di usia senja. Maka seringkali kalau misalnya Masnya temukan di hamparan sebuah, kita nanam berapa bawah, misalnya 5 hektar, tiba-tiba di usia tua itu hanya ada satu tanaman yang kuning sendirian. Apakah dia itu termasuk kekurangan unsur hara? Hanya dia doang. Ini ada saja kemungkinan bahwa genetiknya adalah bahwa dia memiliki serapan unsur hara yang rendah tertentu. Baru muncul di usia tua itu. Dulunya baik-baik saja. Sekali lagi bahwa penyimpangan genetik belum tentu muncul di usia muda. Tapi di usia senja tua baru muncul, mungkin saja terjadi. Itu sangat spesifik lah. Tapi untuk mengantisipasi potensi, karena di dalam yang dini ini apakah di PN juga ada seleksi, di MN juga ada seleksi, ya tetap kita seleksi. Itu. Maka sering banyak bertanya petani kelapa sawit, 1 hektar lahan yang mau kita tanam, berapa sih Pak Pendi yang harus kita order kecambahnya? Maka rata-rata adalah 200 kecambah. Karena nanti ada seleksi kecambah, seleksi PN, seleksi MN, plus 10% untuk persiapan sisipan, Mas. Seperti itu hitung-hitungannya. Tuh. Jadi apa lagi nih? Ini Pak. Bagaimana kalau misalnya kita itu menanam dalam 1 hektar, tapi varietasnya beda-beda Pak? Oh, ini di lapangan ya? Iya. Lah balik lagi Mas, bahwa sebelum menanam di lapangan kita harus tahu spesifikasinya dulu, Mas. Contohnya spesifikasinya, kelapa sawit itu memiliki spesifikasi khususnya untuk penanaman jarak tanam di lapangan. Kita harus tahu dulu spesifikasinya, berapakah panjang pelepah di usia sekian tahun, misalnya 6 tahun misalnya. Maka jangan coba-coba kita menanam tapi nggak tahu spesifikasinya. Lah itu pula yang ketika kita membeli bibit bersertifikat, kita harus tahu dulu spesifikasinya. Lu beli HP Samsung, pasti tahu spesifikasinya dulu. A50, kamu beli HP 5A50, berarti kamu harus tahu spesifikasinya dong. Nggak mungkin kita beli yang kapasitas RAM-nya 1 GB kita mau main Mobile Legends, Mas. Begitu juga kita mau nanam kelapa sawit. Kalau kita nggak tahu pelepahnya, ya bentar lagi ambiar gue. Contohnya, kita menanam dengan jarak tanam 143 pokok per hektar. Tapi panjang pelepahnya panjang-panjang, rekomendasinya 9,4. Contohnya yang ngambil PPKS. Panjang misalnya. Ternyata ditanam dengan ukuran rapat. Usia kecil nggak ada masalah. Ketika pelepahnya belum panjang banget, belum nggak ada masalah. Begitu usia 6 tahun, mulai 6 tahun, ada ngelancir, cepat meninggi, pertumbuhannya pucat dan sebagainya. Karena akibat dari tertanam terlalu rapat, maka dia terjadi etiolasi. Tahu kan etiolasi? Iya. Tahu, Pak. Apa? Tumbuh mengikuti arah matahari. Kalau tumbuh mengikuti matahari itu namanya fotonastik. Kurang cahaya matahari. Nah, bahwa dia akan tumbuh dengan cepat, meninggi dengan cepat, tapi pucat dan lemah, itulah namanya etiolasi. Seperti itu, Mas. Maka harus diukur dulu. Lah, kalau mau nanam beragam boleh nggak? Boleh, tapi atur dulu jarak tanamnya. Ditata dengan sangat. Kalau misalnya dalam satu hamparan, misalnya kita mau nanam 3 hektar, Pak Pendi aku mau pakai 5 varietas, sah.
Tapi varietas A, varietas B, varietas C, varietas C. Jangan A, B, C, D, E. Ini baris tanamannya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Panjang pelepahnya panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, harus bubar. Maka pahami dulu untuk panjang pelepahnya seperti itu loh, Mas. Tahu dulu spesifiknya. Apa? Nah, jadi izin Pak, nanya Pak. Jadi kan ketika petani ingin memesan kecambah nih Pak di salah satu outlet nih Pak. Hal apa aja yang perlu dipersiapkan dalam proses lahannya nih Pak? Untuk menerima kecambah datang ke lahan kita. Apa yang harus dilakukan oleh petani sebelum kecambahnya datang maksudnya? Iya Pak. Gitu maksudnya. Nah, jadi sebelum kecambah datang, baiknya adalah media penanamannya udah kita siapkan dulu, Mas. Jadi media tanamnya itu jangan di situ kita nanam, di situ kita ngisi polybag, jangan. Karena di dalam campuran polybagnya ada pupuk dasarnya. Di polybag kecil kita menggunakan 20 gram dolomit dan 20 gram rock fosfat. Kalau dia di minor nursery di polybag besar itu kita menggunakan 60 gram rock fosfat dan 40 gram dolomit, Mas. Harus siapkan dulu. Dan sebisa mungkin kita menggunakan media adalah media topsoil. Topsoil. Ya, tanah yang kedalamannya sampai 20 cm. Nah, biasanya 0 sampai 30 cm lah. Syukur-syukur ada 0 sampai 20 cm ya lebih baik. Tapi jangan, lah emang kalau tak tanya, kenapa rupanya kalau dalam banget, Mbak? Kandungan organiknya udah semakin sedikit. Masalahnya apa kalau organiknya rendah? Tanah itu kan sebagai penyedia unsur hara juga, Pak. Jadi kalau misalkan dia kandungan organiknya sedikit, jadi tanaman itu bisa terganggu gitu. Oh, terganggu ya. Oke, kenapa, Mbak? Kenapa kalau aku tanya balik? Kenapa kalau kedalaman kenapa rupanya? Misalnya aku Pak Pendi, aku mau nanam pakai kedalaman 70 cm. 50 sampai 70 cm. Kalau sama tadi Pak, organiknya juga Rendah. Ya kenapa kalau rendah rupanya? kalau Nah, kenapa, Le? Kalau saya Pak, Ini forum nggak boleh bisik-bisik ya. Ngomong aja. Iya. kalau ini Pak apa? Di 0-20 kan kandungan organik tinggi Pak. Jadi tanahnya itu dia masih partikelnya masih besar Pak. Jadi masih agak gembur daripada yang di bawahnya Pak. Ya kalau nggak gembur kenapa rupanya? Apa Pak, kan di PN kan kita membutuhkan perkembangan bibit supaya lebih mudah berkembang. Oke, tak terangkan ya Mbak ya. Kenapa kita harus pakai topsoil? Karena bahwa fisik tanah semakin dalam semakin berubah, semakin tidak kompatibel untuk pembibitan. Itu yang pertama. Contohnya 0 sampai 30 cm di mana kadar bahan organik ada, maka daya resap atau infiltrasi airnya baik, Mas. Infiltrasi. Begitu kita siram air, airnya akan turun. Tapi kalau ketika dia kedalaman tanah, apalagi lihat berat, kedalaman 70 cm disiram, membal, daya infiltrasinya rendah sekali. Lah, daya infiltrasi rendah secara fisik tidak mumpuni. Ketika dia kandungan airnya tinggi, maka menyebabkan akar kurang berkembang pesat. Karena tadi itu porositasnya tidak baik. Tanah semakin ke bawah, sekali lagi, tanah semakin ke bawah, kandungan unsur hara mikronya semakin rendah. Maka pernah suatu kejadian adalah ketika di minor nursery kekurangan boron. Kenapa? Setelah dicek ternyata benar, galinya pakai eskavator. Tanah timbunan digunakan untuk tanah pengisian polybag. Kadar unsur hara mikronya sangat rendah. Maka lebih bagus kalau misalnya ada petani bertanya sama adik-adik semua sebagai selaku mahasiswa, sampaikan topsoil clear, nggak ada masalah. Lah, kalau mau dicampur dengan bahan organik lain boleh nggak Pak Pendi? Boleh nggak kalau saya tambahi misalnya arang? Boleh nggak tambahi abu? Boleh nggak tambahi sekam? boleh. Boleh. Kenapa boleh? Mungkin karena untuk menyaring unsur haranya dari situ. Oh gitu. Oke, boleh nggak, Le?
Saya tidak, Pak. Kenapa? Setup ini. Kenapa nggak boleh? Kaitannya kan nanti dengan keberadaan dari tekstur tanahnya, Pak. Kan lebih banyak unsur hara, misalkan dari yang kata Bapak untuk sekam, unsur hara organiknya tinggi kan, Pak. Jadi nanti pada saat replanting ke bibit polybag besar, takutnya kan, Pak, dari bola tanahnya itu mudah pecah. Nah, itu. Ditambah boleh jawabannya itu. Ditambah dikit boleh. Boleh aja, sedikit aja. Karena penambahan bahan organik ke dalam media tanam, kalau dia sempat nanti ditransplanting, istilahnya transplanting, penanaman kembali, pindah tanam dari polybag kecil ke polybag besar, kemungkinan pecah. Itu yang pertama, itu efek gak kalah buruk banget lah. Efek terburuknya adalah ketika Anda menggunakan bahan organik yang tinggi sekali, maka yang terjadi adalah pengeringan media akan lebih cepat. Ketika kemarau terik banget, lu lupa nyiram, selesai, wassalamualaikum gue. Gitu. Karena bahan organik ini memiliki faktor kehilangan air akan sangat besar ketika dia kemarau. Pengeringannya lebih cepat dibandingkan yang ini. Maka tidak disarankan menggunakan campurannya terlalu banyak. Kalau mau dicampur boleh saja sebagai tambahan untuk memperbaiki aerasi, sirkulasi udara di dalam media tanamnya, ataukah memudah gerakan akarnya. Silahkan saja, nggak masalah. Tapi jangan banyak-banyak. Banyak-banyak kan resikonya dua. Satu, mudah pecah. Yang kedua, pengeringannya lebih cepat. Maka Pak Pendi boleh dong kalau misalnya di tanaman polybag besar. Kalau di polybag besar langsung boleh. Kan pembibitan ada dua nih. Ada yang namanya single stage. Jadi penanamannya langsung di polybag besar, ya silakan saja. Namun sekali lagi, single stage hanya diperlukan untuk di bibitan di bawah 1000 biji. Di atas 1000 biji, waduh, mampus kita ada. Sangat tidak efisien. Itu. Kalau misalnya double stage, ya seberapapun sih nggak ada masalah, bro. Nah, gitu. Oke, nanya apa lagi, Pak? Masih nyambung yang ini, Pak. Ya, bahan organik. Ini kasusnya, Pak, topsoil kita nggak dapat nih, Pak. Ya kan? Jadi yang ada tanah-tanah subsoil bekas galian beko gitu kan, Pak. Jadi bisa nggak kalau kita antisipasi dengan tanah subsoil itu dicampur dengan bahan organik, Pak? Artinya kita olah lagi supaya layak menjadi media tanam. Perubahan fisik tanah itu berjalan lama, Mas. Karakteristik dasar tanah itu berubahnya lama. Kalau dia kedalaman misalnya dalam banget, kemudian dijadikan subsoil, saya bilang tidak recommended. Tidak recommended. Walaupun lu campur bahan organik, tidak recommended. Kenapa? Karena kembali lagi, secara fisik tidak mudah berubah. Secara campuran media penampakan fisiknya berubah. Tapi secara nyata tetap ketika dia kondisinya misalnya subsoil dicampur, kemudian dicampur sekam, dimasukkan ke dalam polybag, tetap lama-lama infiltrasi juga akan rendah. Jadi memang saran saya tetap topsoil jika tidak pengen bermasalah. Nah, gitu. Soalnya dulu pernah. Sebuah kasus adalah gini, ketika subsoil galian parit itu tak pakai untuk penanaman kecambah dulu, fisiknya cantik, hitam, kemudian campur pupuk dasar, campur. Tapi ketika dia lama-lama tetap akan karena daya infiltrasi dasarnya itu lemah, maka begitu lama-lamanya tetap akan madet. Begitu disiram air, dia akan lambat meloloskan air ke bawah, yang berujung terhadap munculnya penyakit. Sangat rentan sekali muncul penyakit yang namanya kulfularia lain. Maka salah satu penyakit kulfularia itu disebabkan karena salah milih media. Itu. Maka lu jangan kalau nggak pengen mumet udah cari subsoil aja, cari topsoil aja, jangan subsoil gitu. Usahakan. Tuh. Masa nggak ada, gitu loh, Lid, maksud aku. Kalau misalnya mau coba-coba pakai tanah gambut, Pak, ada nggak pengaruhnya, Pak? Oh, baru tahu vlog kemarin.
pembibitan di Kalimantan Utara 100% gambut. Apalagi gambutnya gambut mentah. Gambut mentah itu sangat beresiko. Gambut itu ada 3, ada fibris, hemis, dan sapris. Hemis mentah, fibris adalah yang sedang, sapris adalah yang matang. Ketika kita menggunakan gambut sebagai media 100%, maka siap-siap bermasalah. Baik unsur hara mikronya juga bermasalah. Lawang kalau kita menggunakan bahan organik saja, kalau ditransplanting pecah-pecah, apalagi gambut, maka pengawasan mungkin tumbuh ya tumbuh saja. Tapi begitu transplanting, misalnya inilah cedet, dibuka set, robak. Karena sekali lagi gambut tidak memiliki daya ikat antar partikelnya, tidak memiliki. Sehingga begitu kalau dia jadi media tanam mau dipindah ke polybag besar, siap-siap pecah. Pecahnya bola tanah di dalam media prenoseri yang kecil itu pecah, mau dipindahkan, maka siap-siap pertumbuhannya akan terganggu. Karena medianya sudah pecah dulu, itu maka tanaman akan cenderung merecovery akarnya dulu sebelum dia akan tumbuh dulu lah, gitu loh Mas. Maka tidak direkomendasikan menggunakan gambut. Kalau kamu menggunakan gambut, tetap kita datangkan mineral. Misalnya kita hamparan gambut, datangkan topsoil dari luar. Itu Mas. Kalau nggak lu nggak pengen mumet. Beberapa kasus gitu loh, menggunakan gambut. Bukan berarti nggak bisa, benar itu ada yang kalau komen di Facebook. Bukan berarti nggak bisa, tapi mumet gitu. Kalau lebih bagus mumet di depan daripada mumet di belakang, tanaman udah gede-gede baru mumet lo. Setengah mati mindahkannya. Seperti itu loh. Belum lagi unsur hara mikro. Dipupuk nggak mempan, dia mempan, pH-nya rendah rupanya. Gambut pH-nya rendah, apalagi dalam bentuk yang masih mentah lo gunakan. Papa ini kan medianya gampang, tinggal ngambil aja, ya ambil aja. Tapi siap-siap kepalamu bentar lagi pusing ya itu. Maka lebih bagus kalau masih memungkinkan tidak menggunakan media gambut sebagai media tanamnya, seperti itu. Itu jawabannya. Apalagi biasanya masalahnya di gambut adalah sangat minim unsur hara mikronya, especially-nya CU, cuprum atau tembaga. Nah, itu Lin. Cuprum tembaga. Itu. Oke, apalagi nih mau ditanyakan nih? Masih soal media tanam, Pak. Nah, jadi kan kalau misalkan kita udah pakai polybag yang besar kan, Pak. Iya. Polybag MN itu kan udah pasti kebutuhan media tanamnya itu juga semakin banyak gitu kan, Pak, Iya. tanahnya. Nah, jadi kalau misalkan media tanamnya semakin banyak, iya, kebutuhan pupuknya, unsur haranya. tanahnya, Pak. Ya. Tanahnya di polybag itu kan semakin banyak. Iya. Nah, kalau misalkan yang tanah topsoil inilah, Pak, tersedia sedikit gitu kan, Pak. Jadi kan mau kita campurkan ini sama tanah pasiran atau tanah atau bahan organik gitulah. Nah, itu perbandingannya berapa, Pak? Nah, kalau bisa semakin sedikit, Mbak. Yang untuk yang campurannya, Pak? Campurannya, lu jangan pernah coba-coba pakai pasir ya. Jadi saya kuliah ilmu tanah itu, filosofi tanah itu kayak manusia. Itu belum tentu yang cantik itu baik-baik saja. Contohnya tanah pasiran, bentuknya cantik ini, itu mau bikin sakit hati itu. Kalau lu gunakan pasir untuk campuran pembibitan, apalagi dengan volume yang besar, kamu harus tahu dulu karakteristik pasir itu apa. Dia tidak mampu menyimpan air, Pak. Dan unsur hara. Tentang unsur hara apa? Infiltrasi tadi. Kalau infiltrasi tinggi. Berarti aku tak pelajari masalah pasir dulu. Pasir nih ya. Jadi ilmu tanah itu di dalam partikel tanah itu ada pasir. Kayak balik lagi ke dasar-dasar ilmu tanah nih. Pasir, debu, dan liat. Iya. Lihat sama lempung itu beda penyebutan saja. Tergantung lu pakai IPB atau GM itu lo. Bentar lagi siapa tahu lu jadi profesor di institut dari Stipap nanti kan. Pasir, debu, dan liat. Lah, yang paling berpengaruh itu adalah pasir dan debu, pasir dan liat. Tuh. Kalau liat, misalnya partikel liat itu adalah koloid, memiliki dia adalah muatan negatif yang ada di dalam tanah. Muatan negatif. Sehingga ketika kita memiliki liat sebagai media,
kemudian dikasih misalnya urea, di pembibitan awal kita kasih urea cair, pada usia 11 bulan tambah KCL, kemudian di MN nantinya ada menggunakan NPK ya 15-15-64 atau 12-12-17-2, maka lihat ini adalah akan membantu, akan mengikat, akan menjerap dalam bahasa ilmu tanahnya, menjerap perubahan dari urea menjadi ionnya. Contohnya urea ini akan menjadi amonium atau nitrat, maka ikatan negatif pada tanah ini adalah dia akan memegang nitratnya NH4, atau berasal di sini ada nitratnya juga karena dia bermuatan ada bermuatan. Tambahin misalnya NPK ya, nanti ada kalium plus, kemudian ada Mg2+, ada Ca2+, itu akan terikat sama ion-ion ini, sehingga ketika dibutuhkan oleh tanaman maka dia tersedia, ada diserap, dia siap tersedia. Namun ini balik lagi ke pasir, partikel pasir nol bermuatan. Maka kalau sekarang yang banyak dihadapi oleh petani kelapa sawit di daerah pasir, karena pasir tidak bermuatan, sehingga bahwa ketika dilakukan pemupukan dia tidak mau menjerap ion-ion yang ada, maka dia akan loose, akan hilang, terbawa ke bawah bersama dengan air infiltrasi atau air resapan. Apa yang terjadi kalau di dalam gelas ini tak kasih pasir, tak siram air, cerut, tak kasih air, apa yang terjadi? Airnya kemana? Ke bawah, ke sini. Maka seperti itulah. Jadi karakteristik dasar pasir adalah dia tidak bermuatan dan tidak mampu memegang unsur hara dan tidak mampu memegang air. Itu kuncinya. Maka tidak cocok ketika digunakan tanah-tanah berpasir sebagai media pembibitan. Hati-hati itu. Termasuk campuran juga ya Pak ya, nggak recommended ya. Kalau campuran misalnya kita mendapatkan agak tanah liat, yang tanah liat berat misalnya dicampur pasir, kalau dikit-dikit saja misalnya hanya 5%, mungkin ya enggak begitulah. Tapi kalau bisa dihindari ya. Itu. Maka kalau bisa topsoil yang bagus, kenapa harus ada campuran pasir-pasir? Pasir itu cuma bikin titik panen aja lah, nggak usah kau bikin campuran itu gitu. Nah, itu. Oke, apa lagi nih? Masih penggunaan topsoilnya Pak. Ya. Biasa kan kalau topsoil itu dia hasil pembusukan dedaunan begitu Pak. Jadi tanahnya dia gembur. Jadi di situ akan muncul masalah baru tidak Pak yang berkaitan dengan jamur Pak? Enggak ada. Jawabannya adalah enggak ada. Topsoil itu bukan seperti yang Anda bayangkan. Topsoil itu adalah lapisan tanah yang pada kedalaman tertentu 0, misalnya 0 sampai 20 atau sampai 0 sampai 30 cm misalnya, di mana kadar bahan organiknya tinggi, tapi bukan serasa itu namanya topsoil ya, soil tanah. Kalau itu tumpukan sampah kali ya. Nah, gitu. Jadi memang benar-benar tanah yang masih ada kandungan bahan organik tinggi, seperti itu Iya. Lah kalau masalah jamur adalah hati-hati ketika kita menggunakan bahan-bahan campuran yang masih mentah. Contohnya somil, gergaji, serbuk gergaji yang masih mentah. Kalau toh mau dicampur, baiknya adalah menggunakan media-media yang relatif sudah matang. Jangan sampai menimbulkan jamur ketika dicampur. Kalau sekam kan nggak berjamur. Nah ya, sekam padi loh. Tapi sekali lagi penggunanya tidak boleh banyak-banyak, apalagi di pre-nursery. Tuh, kalau di main nursery single stage ya mungkin dicampur ya silahkan, karena nanti pada prinsipnya akar akan penuh pada polybag itu, karena kan sampai keluar ya. Pada usia 7 bulanan, 6 sampai ke 7 bulan sudah mulai keluar dari perakaran, tergantung polybagnya ya. Kalau ukuran polybag 40 kali 50 ya sekitar 6 sampai 7 bulan sudah keluar akar. Ada yang sampai 5 bulan penggunaan airnya baik, pemberian airnya baik, yang mesti akan keluar akarnya. Itu seperti itu. Oke. Apa yang mau ditanyakan lagi nih? Baik Pak, izin Pak. Untuk teknis
penanaman nih Pak, teknis penanaman dari kecambah sendiri ketika datang dari outlet kan Pak, kita pesan kan Pak, untuk penanaman ke polimpa itu seperti apa? Apakah ada dampak ketika plomula dan radikulannya terbalik? Wah, jadi nanamnya gimana? Kamu pernah nanam kecambah belum? Belum Pak, belum. Hah? Kamu masih di perkebunan belum nanam kecambah? Saya belum, Pak. Kamu pernah nanam kecambah? Belum Pak. Jadi di kampus nggak praktek ya? Enggak, Daring. selama Belum ada. kami kuliah masih daring, belum ada daring praktik. Oke. Jadi di dalam penanaman kecambah itu beberapa yang ini biasanya kalau misalnya sebuah perusahaan punya pembibitan, begitu mau penanam kecambah pagi-pagi udah briefing. Di antrian pagi harus tidak boleh mengganti-ganti orang tanam kecambah. Tetap Maka cari orang yang terampil. Tangannya lincah menanam tapi dia terampil memahaminya. Karena apa? Penanaman kecambah yang pertama ini tidak boleh terbalik. Mana plumulanya, calon batangnya, dan mana radikula, calon akarnya. Itu yang pertama. Kebalik, bubar. Nanti akan melungker itu kalau melingkar shoot. Karena misalnya kayak gini nih misalnya. Ini plumulanya gini. Tuhan itu sudah menciptakan yang namanya takdir. Calon batangnya tuh ke atas, nggak ada ya calon batangnya tuh ke bawah. Tukeran mau lu? Ini misalnya ditanam ini calon batangnya, ini calon akarnya, udah akarnya terus ke atas, ini ke bawah mau? Kan nggak ada toh. Maka Tuhan itu udah mentakdirkan yang namanya batang mesti ke atas. Walaupun dia ditanam gini, nanti ada kemungkinan dia akan merungkel ke atas lagi, dia akan muncul ke permukaan lagi. Akarnya ditanam ke sini, dia akan ke bawah. Maka tidak boleh terbalik. Ada beberapa afkir ketika di pembibitan pre-nursery akibat kesalahan menanamnya kebalik. Satu bisa mati, yang kedua afkir. Karena dia akan melingkar nih. Maka pagi-pagi nggak boleh kebalik nih. Hal ini biasanya bagi penanam-penanam senior itu pun masih sering terbalik. Maka di dalam seleksi kecambah, ketika kecambah itu dibuka kemudian diletakkan baki, pastikan dulu bisa dibedakan mana calon akar, mana calon batang. Jangan sampai lu nggak bisa bedain. Kalau tidak bisa dibedakan, misalnya kecambah terlalu muda, tidak bisa dibedakan, maka nih misalnya nih, ini kecambah, misalnya kecambah kayak gini, keluar akar, no segini. Ini sama calon radik, ini plumula dan radikulanya nggak bisa dibedain. Jadi gimana? dilihat warnanya. Lo nggak bisa. Kalau kecambah muda nggak bisa. Sama persis plok. Caranya? Oh, dilihat dari ini Pak, bijinya. Kan dia Lah namanya biji bisa diputer-puter, nggak bisa. Itu kalau diputer-puter juga nggak bisa gitu. Pertanyaan bagi Anda adalah bagaimana kalau kecambah ini adalah tidak bisa dibedakan mana plumula, mana radikulanya. A, tetap ditanam walaupun nggak tahu menahu aku. Kan mungkin saja ya penanam senior waduh kerjaan letakkan aja, kan mungkin saja terjadi. Yang kedua, udah nggak usah tanam, afkir. Yang ketiga adalah kita simpan dulu. Simpan di mana? Cara nyimpannya gimana? Di ruang gelap sih Pak. suhu lembab juga. Ruang gelap pastikan kan nggak mungkin kita. Nah caranya karena kan biasanya ada plastik kemasan, kita kan keluarkan kan, maka kalau seandainya ini belum bisa dibedakan, masukkan lagi baru diletakkan di tempat yang lembab. Yang penting jangan kena air, misalnya sampai dia basah-basah, misalnya ini kecambah kena air ya pasti busuk, maka tidak boleh kena air. Udah gantungan aja di kamar mandi. Maka banyak orang sekarang penanaman kecambah kalau tidak bisa maka dia dimasukkan ke dalam takir. Do you know takir? tahu kayak mangkok. Takir yang bolong-bolong untuk Ceting, ya ceting, yang untuk ini untuk kenduri itu ya kasih bahan organik yang banyak, misalnya media, tanam dulu sampai dia muncul, bisa saja seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak mau kayak gini ya udah masukin ini 2-3 hari nanti akan keluar, akan tumbuh kecambah itu. Ini akan kelihatan mana plumula yang putih susu, radikula yang berwarna coklat kasar, seperti itu. Lah kebanyakan itu, maka di briefing, ojo ditanam.
Dikasih tahu dulu nih. Iya, karena investasi kecambah ini mahal tuh. Kecambah ini rata-rata, misalnya ada yang 6.700, 7.000 sekian, ada yang 8.800, dipisahin 8.800 loh. Ada juga yang sampai 11.000. Tuh, apalagi bibit-bibit sekarang yang sampai dari Malaysia kan ada nih bentar lagi baru masuk Indonesia. Seperti itu. Nah, iya. Ada yang mau tanya lagi? Berarti kalau untuk masalah seperti ini terlambat menanam 2-3 hari tidak terlalu masalah untuk keseragaman ya Pak? Oh ya nggak apa-apa. Walaupun yang bagus adalah di situ datang, misalnya kita pesan hari ini mungkin datang 2 hari 3 hari sudah tanam. Walaupun kemarin saya seminggu juga nggak ada masalah. Yang penting penyimpanan kemasan originalnya. Ketika kemasannya datang kita simpan di tempat yang lembab. Syukur-syukur ada tempat yang agak dingin, misalnya kamar ber-AC misalnya. Kalau ternyata kecambahnya tidur yang ber-AC, orangnya tidur kipas angin. Yang penting lembab, dingin gitu. Dingin sejuk. Jangan sampai dia panas. Karena kalau kemasan misalnya plastik panas ya kayak gini. Apa yang terjadi ketika botol air mineral ini kena panas? Muai. Menguap. Menguap. Kalau kecambah bahan organik kecambah, dia nempel ada uapnya, dia bisa busuk pucuknya. Jangan sampai di dalam kondisi, maka tidak dibenarkan disimpan dalam kondisi yang panas itu enggak. Seperti itu, Nduk. Le, apalagi nih, Le? Jadi Pak, kunci keberhasilan pembibitan Kunci, ini langsung kuncinya tanyanya ya. Menutup Oh iya. kunci keberhasilan. Tahan sepenuhnya. Seperti ini, karena yang pertama itu orang di pembibitannya sebenarnya. Pembibitannya dia paham benar. Kemudian orang yang benar-benar detail. Lu misalnya Anda mahasiswa perkebunan, lulus jadi asisten pembibitan, itu wajib hitam. Wajib hitam. Kalau nggak mau hitam, maka pakai mindset kayak gini. Lu pakai jilbab mungkin saja nggak hitam, tapi telapak tangan sininya tetap hitam, wajahnya tetap belang. Iya. Itu. Tapi kalau ini jadi warna bibitan nggak masalah, ini udah hitam dari sononya nih, nggak apa-apa gitu. Karena bahwa orang yang di bibitan wajib selalu cross check. Karena bahwa kalau misalnya kita asisten bibitan, jujur saya jadi asisten bibitan mulai dari pembukaan lahan sampai waktu itu di Palembang, ya udah hitam. Itu resiko yang besar. Dan karena bahwa bibitan itu butuh orang yang detail, yang peduli. Pasien bibitan santai-santai ya bosok lah bibitnya kok. Itu. Jadi yang peduli. Kemudian orang-orangnya. Ya yang penting mereka ditempatkan pada ininya. Lah, satu kunci secara secara bagaimana membuat pembibitan yang berhasil. Yang pertama, satu bebas banjir loh. Maka dia biasanya pemilihan lokasinya itu adalah di daerah yang bebas banjir, tidak mudah banjir. Daerah yang tinggi pun kalau dekat sama perairan biasanya kita bikin parit keliling. Itu. Anda bisa bayangkan bahwa pernah di suatu Idul Adha kalau nggak salah ya, di dalam hutan Palembang itu Idul Adha pagi-pagi itu aku nggak sholat Id karena paginya banjir. Paginya banjir, banjir. Bibitnya umur 2 bulan, hampir 3 bulan ya, 2 bulan lah, 2 bulan banjir. Polybagnya kan segini nih, segini polybagnya, tambah bibitnya segini lah paling, segini. Banjirnya segini. Jadi aku di bibitan itu berenang ngambil bibit yang pada terbang-terbang itu, pada kemambang itu. Itu ya tanggung jawab. Apapun yang terjadi, bahwa kunci dari pembibitan adalah pemilihan lokasi pertama. Yang kedua sumber air, kuncinya penting. Karena bahwa kunci keberhasilan kualitas bibit itu juga ditentukan oleh sumber air, ketersediaan air. Karena kebutuhan air kita luar biasa. Misalnya di polybag kecil saja kita butuh 200 sampai 300 mili ya di tanaman kecilnya. Di polybag besar yang 40 kali 50 rata-rata 2 sampai 3 liter per harinya. Ya kalau punya 1 juta gimana? Berarti kita butuh 2 juta liter.
Yes. 3.000 meter kubik ya. Setiap hari ya. Kalau kita punya bibitan sejuta ya jarang bibitan sejuta. 100.000 lah Pak. Saya pernah bibitan sampai ya 30 hektar full ya. Memang harus apa namanya, ketersediaan airnya harus besar. Kalau kita buka bibitan kemudian nggak punya sumber air, ya wis assalamualaikum, nggak akan pernah bagus. Itu kuncinya. Kemudian butuh orang-orang yang detail. Karena bahwa kalau di bibitan karena rapat ya, ketika ada penyakit satu lu biarkan, maka siap-siap habis lu bibitan. Apalagi sudah bicara tentang penyakit. Nah, kemudian harus bersih, bibitan itu harus bersih. Sampai mitos-mitosnya pun ada juga di bibitan. Apa itu, Pak? Salah satu mitosnya adalah ketika karyawan itu datang bulan, lu nggak boleh masuk bibitanku. Tuh, ada. Dampaknya Ada, gimana Pak. Pak? Ya. Betulan ada, Pak? Hah? Betulan ada. Ya ada lah, aku dulu kayak gitu. Kalau ini jangan masuk bibitan ini, kerjakannya di pinggir bibitan saja. Bagi yang orang percaya mitos, kalau aku yang orang percaya juga no. Nah itu. Dan yang kedua, tidak boleh mitos yang selanjutnya, wajib mandi pagi. Wajib mandi. Kalau itu Ya itu kan mitos ya. Iya, Pak. Percaya bagi orang yang mempercayainya ya. Tapi ada benarnya juga, memang harus mandi. iyalah. Ada Mandi lah, benar. Pak. Kan nanti bawa bibit-bibit penyakit dia. Ah ya mungkin. Jamur pindah, Pak. yang kena Nah, jadi itu. ikut ininya. Kalian belum cukup umur diterangkan itu. Berarti Bapak rajin mandi dah, Pak? Wow, ya jelas. Kan ceritanya ya, dulu ini barakku, depannya itu parit. Jadi pagi hari mungkin teman-temanku yang nonton ceritakan sama mereka, bener enggak kalau pagi-pagi aku pakai sempak nyemplung. Zaman dulu kalah. Iya, namanya berjuang itu ada Saim, ada Odit, teman-temanku semua, Silitonga, ya, ada Iqbal lah, banyak orang yang Harry, nah, mengingatkan aku. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 13 tahun yang lalu ya. Iya lama. 13 tahun dulu sering mandi Bapak ini. Ya, sekarang Karena asisten bibitan. ya. Kemudian kalau misalnya kita di Kiriko, misalnya penyiraman, maka sering masuk. Karena bisa saja yang di dalam sana, karena Kiriko plot kita itu per 100 meter ya, panjangnya lebarnya 100 meter, bisa saja tersumbat. Maka jadi hasilnya sering keliling. Itu menikmati udara sore di bibitan adalah sesuatu yang luar biasa. Tuh, maka dulu sepatunya Pendi adalah apa namanya, Converse tinggi. Makanya kalau udah sore udah pakai Converse. Itu. Maka aku tahu bahwa sepatu Converse adalah sepatu yang paling tahan terhadap segalanya. Itu. Bukan promo ya. Nah, itu. Sponsor. Karena 2007 2008 aku beli aja Converse sudah 350.000 yang original. Segitu ya, zaman segitu ya. Itu. Padahal gajinya masih ya 1.500.000 kalau nggak salah. Asisten, Pak. Asisten zaman dulu 2007 itu gajinya 1.500.000. Itu. Ya jangan kaget loh, 1.500.000 emang karyawan itu perharinya 2880. Berarti kan cuma 700.000. Ya zaman dulu loh, 14 tahun yang lalu. Gorengan 500 dulu ya, 15 juta sekarang. Yalah, Iya, Pak. rahasia itu. Oke, nah, yang lain ini. Satu lagi ini, terakhir pertanyaannya nih ya. Yang paling pokok. Nah, Bicara dana ya. Ya. Jadi bicara perhitungan nih, Pak. Dari awal untuk persiapan lahan semua itu sampai siap bibit, siap tanam tuh kira-kira dana gambaran tuh berapa tuh, Pak? kalau dari siap tanam agak berat ya kita ngitungnya ya, pembukaan lahan dan sebagainya ya, karena mengikuti berapa duitnya agak berat ngitungnya. Tapi kalau biaya produksi bibit itu rata-rata ya dari start sampai store, misalnya dari mulai pengisian polybag, pembelian polybag, itu biaya produksi sampai 21 sampai 23 ribuan pada hari ini ya. Itu isi polybag, tanam kecah mbah, itu perusahaan. Maka kalau untuk pribadi mungkin bisa ya mungkin sekitar 25 ribuan maksimal lah.
Maka kuncinya di pengiritan itu. Maka biasanya kalau kita ada pembibitan pribadi, ngupah orang, maka kalau semakin dikit ya biaya produksi semakin besar. Karena kan pembaginya dikit ya, pembagi bibitnya sedikit seperti itu. Jadi ya, lah sekarang kalau tak balik nih, nilai dari asisten bibitan itu apa? Di mana? Asisten bibitan itu dikatakan berhasil atau tidak berhasil itu di mana? Di mana sih angkanya gitu loh? Oh, kue bibitan tidak berhasil, kue nggak berhasil, di mana? Briefing di jumlah ini Pak, kecambah yang dibibit jadi bibit mulai dari sama yang dibibit. Wah, no, bukan di situ. Di mana Le? Oh, itu namamu siapa? Arman. Oh, Arman ini tidak berhasil jadi asisten bibitan. Kenapa? Nah, di mana Budgetnya besar gitu. Bisa saja, tapi bukan ke itu. Tapi yang jelas bahwa nilai diri seorang asisten bibitan itu ada di seleksi. Jadi kalau seleksi bibitnya besar, apalagi seleksinya mati tinggi, siap-siap kamu ke laut itu. Tapi kalau genetik kan angkanya nggak gede-gede. Tuh, maka kalau mati banyak ya wis wassalamualaikum. Untuk angkanya sendiri Pak, perbandingannya dari jumlah bibit yang ada gitu. Kalau PN-nya sekitar 3%, 3 sampai 5% lah, sudah baik. Sampai kalau MN itu ya 12% lah, 12% ya sudah tinggi lah, sudah mentok. Kalau bisa lebih rendah lagi ya. Selama afkirmu genetik, maka lu nggak akan pernah salah, karena kamu tidak bisa merubah genetik. Nah gitu. Selama genetiknya ya, kalau sampai, tapi yang penting jangan sampai faktor matinya tinggi. Kalau faktor matinya tinggi besar, bubar gitu. Karena nanti di dalam pelaporan bibitan itu ada afkir A, B, C, misalnya afkir kolante, afkir erektot, afkir ini berapa biji ada jumlahnya. Lah, mati. Terakhir tuh mati misalnya 5, 3, 2, 1, mati 39 mutar kalau dari asisten bibitan ya. Jelas. Yang penting angka matinya rendah gitu. Jadi selanjutnya adalah pertanyaan yang ingin saya jelaskan terakhir itu adalah masalah double tone. Jadi kecambah double tone itu maksimal berapa sih? Maksimalnya. Tunas kelapa sawit, tunas kecambah itu maksimum berapa tuh? Kalau sepengetahuan yang saya pernah tahu itu Pak 4 Pak, nah, ada 4 tone ya. Jadi memang kalau misalnya ini kentosan, apa namanya kelataknya, maka ada kemungkinan akan muncul 4. Ini 4 seperti ini. Ini sudah paling banyak ini 4 seperti ini. Paling banyak ini. Nah, ini bisa diselamatkan ini total. Tidak dibenarkan bahwa ini langsung disemplek, dibunuh itu malah tidak benar. Karena ini bagian dari keuntungan kita ini. Ini potongnya, kalau bahasa Wonosobo itu disempleki itu. Nah, dipotongi, sempleki kan. Ini bisa dapat keuntungan karena double tone ini masih bisa diselamatkan untuk mendapatkan individu baru. Nah, metodenya seperti apa ada di The Brondol, nanti ditonton ya. Tunas ganda gitu. The next Kasih video. isinya. Ya gitu. Oke, jadi itu masalah pembibitan. Ya nanti kalau misalnya mau bikin pembibitan part kedua ya kita cek lagi. Siapkan pertanyaannya lagi. Oke? Oke. Apa ada mau pertanyaan nih terakhir nih? Kita kasih bonus nih. Berarti Pak, walaupun judulnya bibit bergaransi, tetap harus dilakukan perawatan juga ya Pak? Ya iya. Karena bibit unggul ini mungkin tak jelaskan namanya bibit unggul ya. Bibit bersertifikat, bibit atau bibit unggul yang sudah terrekod secara riwayatnya, tonase produksinya juga sudah ini, tetap ada perawatannya. Bibit unggul itu bukan bibit yang butuh nutrisi sedikit hasilnya besar, itu nggak mungkin. Tapi bibit unggul adalah bibit yang dia memiliki potensi besar
jika kita penuhi kebutuhannya. Iya. Tuh, misalnya Mbak ini penawar gede ya, dapat suami gede. Nah, pertanyaannya, apakah yakin anakmu sama suamimu gede? Belum tentu. Iya. Gede apa kecil? Kecil dulu lah Pak kalau anaknya. Anaknya dulu lah Pak. Iya. Jadi kecil apa besar? Apanya? Ya, anaknya itu kecil atau besar? Tergantung Pak. Tergantung nutri yang dimakan waktu pada saat dia hamil lah Pak. Tapi bisa besar ya? Ya bisa. Ya, berarti kesimpulannya di situ. Berarti anakmu itu atau kecamba ini memiliki kemungkinan akan besar jika dikasih nutrisi yang sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Lah, banyak orang berpikir tidak seperti itu. Bebek tunggul makannya sedikit, hasilnya gede. Wah, ini kalau ada aku beli nih. Tapi kan nggak pernah ada. Karena sekali lagi tergantung asupan nutrisi yang diberikan kepada si kecambah ini. Itulah bibit tunggul. Lah kalau bibit yang ambil di bawah pohon kan kita nggak ngerti apakah unggul kah yang ini ya gitu. Maka tugasnya kita sebagai paradigma di perkebunan adalah menjelaskan ini kepada masyarakat. Sebenar-benarnya itu seperti apa. Lah gitu. Jangan terbawa pula kalian jadi agen mariles nih. Nah, jangan. Lumayan nih Pak Pendi. Cuman masih ini ada sampingan ini jualan kecambah mariles kan salah. Kita udah harus bagaimana membangun Indonesia gitu. Udah saatnya. Dan Indonesia itu butuh kalian. Yakin. Maka sekarang adalah mahasiswa perkebunan adalah benar-benar orang-orang yang memahami perkebunan secara benar. Itu. Kemudian ilmunya dibagi supaya bertambah. Karena model ilmu itu adalah masalah seperti kita beramal. Semakin banyak dibagi, semakin banyak baliknya gitu loh. Contohnya nih, logika nih ya. Aku punya ilmu, tak bagi sama lu. Kepada kowe. Balik lagi, mesti bertanya. Kalau aku nggak tahu, aku akan mencari tahu. Sehingga ilmuku nambah. Nanti tak kasih tahu lagi lu. Maka namanya di dalam penambahan ilmu itu tetap akan ada. Seperti kita beramal gitu. Nggak usah pelit-pelit kali masalah ilmu. Kasih semuanya. Jika ini. Karena kalau kita berhitung ilmu udah salah kita. Yakin ilmu itu bisa dihitung. Jangan-jangan ilmu cetek segini doang bisa dihitung dikasih sama orang kan gitu. Maka ilmu kasih saja. Apa yang udah kita jalani, ya mungkin jujur kalau di pembibitan memang banyak faktor trialnya dulu sehingga aku tuh ngerti kok ini gara-gara kesalahannya A, kesalahannya B, kesalahannya karena dulu trialnya 2 tahun aku trial di sana sampai pakai micin lah, pakai apa, ya banyak coba di sana. Intinya seperti itu. Ya nanti bisa siapa tahu nanti ada part kedua ya. Jadi jangan bosan-bosan. Siapkan pertanyaannya banyak-banyak. Oke? Jadi kita tutup ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para petani semuanya. Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.